Shalom, ada sukacita, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema hari ini, apakah hatimu tanah berduri? Apakah hatimu tanah berduri? Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 12. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini adalah ayat kunci dalam Perjanjian Baru untuk memahami apa yang salah dengan gereja dan orang Kristen di masa sekarang ini. Jika Anda tidak mengerti tentang ayat ini, Anda tidak akan dapat memahami masalah yang sedang terjadi sekarang-sekarang ini. Billy Graham seringkali mengutip ayat ini saat berkhotbah tentang tanda-tanda akhir dunia. Buku terakhirnya yang benar-benar bagus adalah Api Dunia. Ia membuat pernyataan seperti ini. Yesus berkata, ketika pelanggaran hukum menyebar, kasih manusia satu sama lain akan menjadi dingin. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saya akan bacakan untuk saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat-ayat ini jelas menunjuk kepada kehidupan di zaman sekarang, yaitu di zaman kemunafikan, di mana banyak sekali orang yang datang ke gereja tetapi tidak memiliki pengalaman dan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Billy Graham mencatat, kemurtatan dan ketidakpedulian adalah dosa berikutnya yang disebutkan setelah ayat-ayat tadi. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, tidak pernah dalam sejarah manusia ada masa dengan kondisi kehidupan yang lebih cocok dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Ayat dalam Matius pasal 24 ini adalah jawaban Yesus atas pertanyaan para murid yang bertanya, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Dan bagian penting dari jawaban Yesus adalah, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Pertama, kapan Yesus mengatakan ini akan terjadi? Kapan Yesus mengatakan ini akan terjadi? Yesus mengatakan ini akan terjadi sebagai tanda kedatangannya dan sebagai tanda kesudahan dunia. Saudara, banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang kesudahan dunia ini. 2 Timotius 3 ayat 1-13, Yudas 4 dan 19, Wahyu 3 ayat 14-22, dan lain-lain. Tetapi ayat nats kali ini adalah ayat yang berbicara tentang tanda kesudahan dunia yang berlaku secara khusus untuk kondisi akhir zaman yang semakin mengerikan. Ketika saya masih anak-anak, yaitu pada tahun 1960-an,
banyak gereja yang mengadakan ibadah kebangunan rohani. Dan di tahun-tahun berikutnya, kebangunan rohani semakin menyebar. Pada tahun 1990-an, saya sudah sering mengikuti acara kebangunan rohani. Tetapi, sejak memasuki tahun 2000-an, sampai sekarang, saya hampir tidak pernah lagi mendengar tentang kebangunan rohani. Mungkin kalau sekedar ibadah kebangunan rohani, ya masih ada sekali-kali. Tetapi kebangunan rohani itu sendiri sudah tidak terlihat di mana-mana pun. Khususnya di dunia barat tidak ada lagi kebangunan rohani. Itulah kondisi gereja dan orang Kristen di dunia di mana kita hidup sekarang ini. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah 1,5 tahun melanda dunia, semakin jelas kondisi gereja dan orang Kristen di dunia ini. Orang Kristen tidak lagi dapat leluasa beribadah di gedung gereja. Gereja hanya bisa melayani anggota jemaatnya secara daring atau dalam jaringan. Seperti itu juga cara yang saya lakukan saat ini untuk melayani anggota jemaat. Kecuali untuk acara-acara khusus, seperti acara pernikahan, atau pemberkatan, atau acara pemakaman, ketika ada seorang jemaat yang meninggal. Tetapi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ada hal yang sangat mengkhawatirkan dan sangat-sangat menyedihkan. Apa itu? Dengarkan. Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini untuk kita dapat melihat ternyata hanya sedikit sekali orang Kristen yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus. Apa buktinya? Saudara bisa menjawab pertanyaan ini dengan lebih dulu menjawab pertanyaan saya. Apakah orang Kristen tetap setia beribadah ketika ibadah hanya dilakukan dengan cara daring saja? Saya hanya bisa memberi jawaban berdasarkan fakta. Perhatikan. Di saat keadaan normal saja di waktu yang lalu, yaitu tidak ada pandemi COVID-19, banyak sekali orang Kristen yang tidak setia beribadah. Atau kalaupun mereka beribadah, itu dilakukan karena terpaksa. Bisa karena dipaksa oleh pasangannya, dipaksa orang tuanya, atau terpaksa karena nggak enak sama pak pendetanya, atau terpaksa nggak enak karena tetangga kalau hari Minggu nggak pergi ke gereja nanti disebut orang yang tidak beragama. Dan masih banyak alasan lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka ke gereja itu karena terpaksa. Bayangkan selama 1,5 tahun, faktor yang membuat orang Kristen terpaksa untuk beribadah itu sudah tidak ada lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Wow, mereka merasa bebas. Artinya, tidak beribadah pun tidak ada yang tahu. Atau tidak ada yang peduli. Inilah masalahnya sekarang. Betapa banyak gereja dan orang Kristen yang tidak lagi setia pada hari-hari ini. Sungguh sangat menyedihkan. Hal yang kedua, mengapa Yesus mengatakan ini akan terjadi? Mengapa Yesus mengatakan ini akan terjadi? Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 10 sampai 12. Matius 24 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan kata pertama dari teks ini yaitu dan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Dalam ayat 10 sampai ayat 12 ada deretan kata dan. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan. Dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Kemudian deretan panjang kata dan ini diakhiri dengan kesimpulan apa yang dihasilkan dari semuanya itu, yaitu kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akibatnya, gereja mengalami perpecahan dan perkelahian. Munculnya para pengkhotbah palsu yang akan menyesatkan orang. Dan terjadilah kedurhakaan atau anomia, yaitu pelanggaran hukum. Gereja tidak lagi memiliki agapeo, yaitu tidak ada lagi kasih Kristen. Tidak ada kasih kepada Allah, dan tidak ada kasih kepada orang lain. Gereja menjadi dingin tanpa kasih. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Hal yang ketiga, yang terakhir. Siapa yang dikatakan kebanyakan orang akan menjadi dingin? Siapa yang dikatakan kebanyakan orang akan menjadi dingin? Saudara, kebanyakan orang ini adalah mereka yang belum bertobat. Atau mereka yang murtad. Mereka menjadi dingin karena roh dunia telah menguasai hati mereka. Dan untuk mengenal mereka lebih jelas lagi, kita dapat melihatnya melalui perumpamaan tentang seorang penabur. Ada 4 macam orang dalam perumpamaan ini yang digambarkan dengan tanah yang menanggapi pemberitaan Injil. 3 jenis pertama bukanlah orang Kristen sejati. Mereka bukanlah orang percaya sama sekali. Sekalipun mereka telah mendengar firman dan mengaku mendengarnya, menerimanya. Jadi hanya jenis tanah keempat yang benar-benar telah diselamatkan. Sementara sisanya adalah orang-orang yang masih terhilang. Perhatikan penjelasan saya. Benih dalam perumpamaan ini adalah firman Allah. Benih jatuh pada 4 jenis tanah. Dan 3/4 dari benih itu tidak bertumbuh, mereka mati. Tidak ada yang salah dengan benih itu, tetapi jenis tanahnya yang menjadi masalah. Jenis pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Itu adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi iblis segera menyambarnya. Mereka mewakili orang-orang yang datang ke gereja beberapa kali, tetapi hal itu tidak menggerakkan hati mereka sama sekali. Jenis kedua, firman Tuhan jatuh di tempat berbatu. Ini adalah orang-orang yang tampaknya menerima firman Tuhan, tetapi segera murtad setelah mereka diuji oleh masalah atau penganiayaan. Jenis ketiga adalah mereka yang menerima benih di tengah semak berduri. Mereka mendengar firman Tuhan dan tampaknya telah diselamatkan. Saya ulang. Mereka yang menerima benih di tengah semak duri. Mereka mendengar firman Tuhan dan tampaknya telah diselamatkan. Saudara, jenis tanah yang ketiga ini yang akan saya tekankan. Mari kita baca Lukas pasal 8 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
Firman Tuhan sudah mengingatkan kita sebenarnya dalam Yakobus 1 ayat 8, di mana dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati, mereka ditelan oleh hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Seperti kesenangan dalam dosa, keinginan dan nafsu, ambisi, karir, harta benda seperti rumah, mobil, prestis, hubungan, ketenaran. Yang semuanya itu menghimpit benih, yaitu firman Tuhan. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dan inilah inti dari keduniawian. Saudara, sangat mudah untuk melihat siapa jenis tanah yang pertama. Mereka datang beribadah, mendengar beberapa khotbah, tetapi kemudian kita tidak pernah melihat mereka lagi. Begitu juga cukup mudah untuk melihat siapa jenis tanah yang kedua. Mereka tampaknya diselamatkan, tetapi hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, mereka segera murtad. Tetapi siapa jenis ketiga butuh waktu lebih lama untuk mengetahui siapa seorang tanah berduri ini. Apakah hatimu tanah berduri? Sesungguhnya banyak jenis tanah ketiga ini di dalam gereja. Mereka membuat pengakuan iman. Seringkali mereka melakukannya dengan kesungguhan dan juga dengan air mata. Mereka mulai belajar sejak anak-anak atau remaja. Dan setelah dewasa, mereka akan melewati perjuangan untuk datang kepada Yesus Kristus. Mereka bahkan akan mengatakan bahwa mereka memiliki hati dan keinginan yang baru untuk melayani Yesus. Sungguh mereka sering dan sudah menipu kami berkali-kali para hamba Tuhan. Mereka tampak betapa tulus. Mereka tampak seperti orang-orang Kristen yang luar biasa. Sampai kemudian satu saat, barulah terlihat retakan-retakan yang muncul dari kesaksian hidup mereka. Ketika mereka mulai merasakan keberhasilan, mereka melihat kesempatan untuk menjadi bebas, tanda kutip. Terlihatlah retakan-retakan dalam kesaksian mereka. Sebelumnya, mereka selalu percaya dan menuruti firman Tuhan yang disampaikan oleh para pendeta. Tetapi sekarang, kemampuan dan pikiran mereka lah yang mengendalikan kehidupan mereka sepenuhnya. Sudah sangat terlambat. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka sekarang. Karena mereka tidak lagi membutuhkan firman Tuhan. Secara bertahap, mereka membuang kasih mereka kepada Yesus. Dan mulai terbiasa dengan berkompromi dan memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Jika para pemimpin gereja mencoba untuk membawa mereka kembali ke tempat yang aman, mereka justru akan menjadi marah dan sengit. Kemudian setan mulai berbisik kepada mereka, jangan dengarkan mereka, apa sih yang mereka tahu? Dan akhirnya mereka segera pergi ke pelukan iblis dan dunia. Ironisnya, mereka berkata, saya tidak meninggalkan gereja kok. Seolah-olah meninggalkan gereja adalah satu-satunya dosa. Tetapi sesungguhnya hati mereka sudah meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apakah kasih Anda menjadi dingin? Apakah Anda sedang menjadi duniawi? Apakah Anda sedang menjadi pemberontak? Apakah Anda telah menjadi buruk dari sebelumnya? Saat ini firman Tuhan menantang saudara. Maukah Anda berpaling dari pemberontakan dan kesombongan Anda? Maukah Anda sujud di kaki Yesus mohon pengampunan? Saudara, perumpamaan tentang seorang penabur ini diberikan untuk menguji diri saudara.
lakukan introspeksi supaya saudara menemukan jenis tanah mana diriku ini. Jika Anda termasuk salah satu dari 3 kelompok pertama, Anda harus diselamatkan. Dengarkan firman Tuhan, turutilah itu, dan bertobatlah. Serahkan kembali hidupmu kepada Yesus Kristus dan bertobat sebelum Anda benar-benar menjadi seorang tanah berduri. Saudara harus berkata, "Oh Tuhan, aku mau berpaling dari kesombongan dan pemberontakanku ini. Ya Allah, bersihkanlah aku benar-benar dengan darah Yesus Kristus. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan." Dan saya akan berdoa untuk saudara, kiranya engkau mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan hidup bagi Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengarkan. Roh Kudus akan menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apakah hatimu tanah berduri? Mari Tuhan, Engkaulah yang menolong kami untuk semakin hari semakin setia kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup seturut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami saat ini. Kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami percaya bersama-Mu, kami akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa, dan kami akan tetap tampil sebagai pemenang-pemenang sejati. Hidup kami sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami kembali berdoa juga buat bangsa Indonesia, negeri tercinta. Terima kasih Bapak, Engkaulah yang menolong bangsa ini sehingga ada pemulihan dari waktu ke waktu, pemulihan terhadap kesehatan, perekonomian, biar ada kesejahteraan di negeri tercinta ini. Terima kasih Bapak, dengan pertolongan-Mu, maka itu semua akan terjadi. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.